Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrini Haroya Singgah. Saya dari kelas A12 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran untuk meningkatkan skill siswa di era Society 5.0. Konsep Society 5.0 merupakan perkembangan dari konsep Society 4.0 atau masyarakat informasi dengan mengakses layanan yang berbasis data di internet. Revolusi Industri 4.0 menggunakan AI sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern dan mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Saat ini, Indonesia berhadapan langsung dengan dua era yang sangat memerlukan skill untuk dapat bersaing di era tersebut. Untuk dapat mengantisipasi perubahan tersebut, diperlukan penguatan pendidikan dan kebudayaan yang bersifat menyeluruh di Indonesia. Pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan aspek intelektual anak bangsa, dan kebudayaan sebagai sarana untuk memperkuat aspek soft skill sehingga terbentuk manusia-manusia yang siap menghadapi kehidupan masyarakat di era Society 5.0. Untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 dalam dunia pendidikan diperlukan kecakapan hidup abad 21 atau yang lebih dikenal dengan istilah 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Diharapkan guru menjadi pribadi yang kreatif, mampu mengajar, mendidik, menginspirasi, serta menjadi suri tauladan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things, Artificial Intelligence, Big Data untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, lalu metode apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan 4 skill atau kompetensi siswa seperti yang telah disebutkan tadi? Metode-metode tersebut diantaranya adalah inquiry training, inquiry jurisprudensi, group investigation, dan project-based learning. Nah, apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Metode yang pertama adalah metode inquiry training. Strategi pembelajaran inquiry training adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban yang sudah pasti sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Dalam metode inquiry training terdapat beberapa langkah-langkah atau prosesnya. Yang pertama adalah menghadapi masalah, yang kedua menemukan masalah, yang ketiga mengumpulkan data eksperimen, yang keempat mengorganisasikan temuan, yang kelima merefleksi proses. Model yang kedua adalah model inquiry jurisprudensi. Model inquiry ini adalah rancangan pembelajaran yang diciptakan dan dikembangkan oleh Donald Oliver dan James Shefferpy untuk membantu peserta didik belajar berpikir kritis, sistematis, bersikap toleran, peduli, dan mampu menemukan sifat terhadap berbagai kontroversi isu-isu kontemporer dan kebijakan publik. Dalam model inquiry jurisprudensi terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu orientation to the case. Pada tahap ini, guru memperkenalkan berbagai bahan ajar fakta kasus kebijakan yang kontroversi. Lalu, guru menyampaikan ulasan fakta secara garis besar. Langkah kedua adalah identifying the issue.
Pada langkah ini, siswa menyintesa fakta masalah kebijakan publik. Lalu siswa memilih salah satu masalah untuk didiskusikan. Siswa mengidentifikasi nilai-nilai yang konflik dan menyusun pernyataan-pernyataan faktual dan definisi. Langkah yang ketiga adalah taking positions. Pada tahap ini, siswa mengartikulasikan atau mengambil posisi terhadap isu yang didiskusikan. Siswa menentukan posisi awal terhadap isu-isu sosial atau konsekuensi dari putusan tersebut. Yang keempat, exploring the stance patterns of argumentation. Pada tahap ini, siswa menetapkan titik letak pelanggaran nilai, membuktikan posisi nilai yang diinginkan atau tidak diinginkan, memperjelas titik nilai dengan analogi, dan menegaskan prioritas suatu nilai di atas yang lain, dan menunjukkan dukungannya. Selanjutnya yaitu refining and qualifying the positions. Pada tahap ini, siswa menyatakan posisi dan alasan untuk posisi dalam jumlah situasi yang sama, lalu siswa memenuhi persyaratan posisi yang diambil. Pada tahap ini, siswa menyatakan posisi dan alasan untuk posisi dalam sejumlah situasi yang sama, lalu siswa memenuhi persyaratan dari posisi yang diambil. Yang keenam adalah testing factual assumptions behind qualified positions. Pada tahap ini, siswa mengidentifikasi asumsi faktual, menentukan apakah mereka relevan, dan menentukan konsekuensi yang memeriksa validitas faktual yang akan benar-benar terjadi. Model selanjutnya adalah model group investigation. Pembelajaran model group investigation berkonsep di mana ruang kelas bisa dijadikan sebagai laboratorium untuk mempelajari hal-hal baru yang berbau kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Proses pembelajaran dengan model group investigation memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Ada 6 langkah dalam model pembelajaran group investigation. Yang pertama adalah grouping. Pada step ini, anggota kelompok ditetapkan jumlahnya terlebih dahulu, ditentukan sumber belajar, topik, serta rumusan permasalahan. Yang kedua adalah planning. Menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana langkah-langkahnya, dan siapa yang akan melakukannya dan juga tujuan dilakukannya pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah investigation. Pada proses ini dilakukan tukar-menukar ide melalui diskusi, mengumpulkan informasi, analisis data, dan mencari referensi. Lalu ada organizing. Pada step ini, anggota kelompok menyusun laporan, presentasi, menentukan penyaji, moderator, serta nutulis. Lalu, kegiatan selanjutnya adalah presenting. Dilakukan dengan cara penyajian atau presentasi kelompok. Kelompok lain mengamati dan menanggapi, klarifikasi, serta mengajukan saran, pendapat, dan pertanyaan. Yang terakhir adalah evaluating. Step akhir ini dilakukan dengan melakukan evaluasi pada laporan masing-masing sesuai dengan hasil diskusi kelas. Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model project-based learning. Model ini adalah proyek yang menitik beratkan pada pemahaman siswa terhadap eksplorasi, penilaian, interpretasi, serta mensintesis informasi dengan cara yang memiliki makna. Nah, mengapa project-based learning ini cocok? Karena bisa meningkatkan motivasi dan ketekunan siswa saat pembelajaran. Suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, siswa lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, meningkatkan skill komunikasi peserta didik, meningkatkan kolaborasi dan kemampuan pemecahan masalah. Yang terakhir, siswa dapat merasakan pengalaman belajar yang kompleks dan bisa berkembang sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, itu dia pembahasan tentang model pembelajaran untuk meningkatkan skill siswa
di era Society 5.0. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.